Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dina Kurnia dari KKN UST Padepokan 31, Universitas Sarjana-Wiyata Mahasiswa. Di sini saya akan memberikan tips atau cara pengelolaan keuangan dalam berwirausaha dengan DPL Epsilandri Setiarini STMM, lokasi KKN Desa Jatilarang, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Nah, untuk tips atau cara yang pertama itu pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Langkah awal yang paling mudah dilakukan pada saat mengelola manajemen keuangan ketika kita membuat usaha dengan cara memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Caranya, memisahkan dua akun rekening yang berbeda. Dikhawatirkan jika rekening pribadi dan hasil usaha menjadi satu, Anda tidak akan mengetahui mana uang untuk usaha dan uang pribadi. Bisa saja uang dari hasil usaha Anda digunakan untuk keperluan pribadi. Setelah rekening dibuat, Anda pun harus berkomitmen tidak akan mencampur kembali uang tersebut. Dengan demikian, manajemen keuangan akan lebih mudah dikontrol dan digunakan untuk keperluan penting di kemudian hari dan untuk mengembangkan usaha. Yang selanjutnya, bayarlah semua tagihan. Di dalam menjalankan usaha, kita seharusnya segera melunasi tagihan-tagihan yang ada, misalnya tagihan internet, listrik, dan air. Tagihan lainnya berupa tagihan kartu kredit dan pembayaran pinjaman lainnya. Biasanya, jika Anda tidak membayar semua tagihan tersebut pada tepat waktu, maka Anda akan mendapatkan denda biaya keterlambatan. Meski terkadang sepele, bisa jadi jumlahnya cukup besar. Maka dari itu, Anda harus membayar tepat waktu untuk menghindari adanya biaya denda tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan agar keuangan perusahaan dapat stabil dan bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Yang ketiga, menghitung keuntungan dengan jelas. Keuntungan atau laba merupakan tujuan utama bagi para pengusaha atau wirausaha dalam mendirikan sebuah usaha. Namun, dalam kenyataannya, masih ada seorang pengusaha yang ketika menghitung laba tidak dilakukan dengan baik dan benar. Padahal, ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana bisnis Anda dapat berjalan dengan baik. Pada saat menghitung keuntungan ini, pastikan semua biaya sudah dihitung, termasuk biaya masuk dan biaya pengeluaran. Menghitung keuntungan terkadang melibatkan uang tunai dan uang non-tunai yang ada pada rekening perusahaan Anda. Jangan lupa untuk menghitung juga biaya penyusutan, biaya pajak, dan bunga lainnya. Dari situlah Anda bisa melihat seberapa besar keuntungan bersih dari usaha Anda selama periode tertentu. Yang keempat, menggunakan laba untuk mengembangkan usaha. Perbedaan antara pengusaha yang sukses dan mereka yang biasa saja sebenarnya terletak pada bagaimana pengusaha ini menikmati apa yang telah dicapai dari kerja kerasnya selama ini.
tidak ada salahnya bagi Anda untuk menikmati hasil tersebut untuk kegiatan yang mungkin menurut Anda menyenangkan. Akan tetapi, perlu diingat, sebaiknya jangan menghabiskan uang tersebut begitu saja. Uang hasil usaha yang diraih untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar, misalnya dengan membeli produk-produk baru untuk dijual kembali. Yang kelima, merencanakan budget usaha. Ketika mengatur manajemen keuangan untuk usaha kecil, pastikan Anda memiliki perencanaan budget secara terperinci. Mengapa melakukan budget ini sangat penting dalam usaha kecil? Hal tersebut tidak lain adalah untuk mengukur batasan sejauh mana kinerja dan efisiensi yang telah dilakukan selama periode waktu tertentu. Misalnya, untuk perencanaan keuangan secara harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Untuk periode tahunan, bisa dilakukan apabila usaha kecil Anda sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Dengan adanya budgeting ini, Anda pun akan lebih mudah dalam mengeluarkan yang telah diestimasikan sebelumnya. Anda juga bisa menjadikan perencanaan budgeting ini sebagai bahan evaluasi di masa mendatang. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dalam hal pengeluaran maupun pemasukan. Yang nomor 6, mengawasi arus kas keuangan. Dalam mengatur manajemen keuangan usaha kecil dan menengah, pastikan Anda untuk selalu mengawasi arus kas keuangan. Mengatur keuntungan ini memang bukanlah hal yang mudah. Anda pun harus benar-benar jeli melihat kemana arus keuangan usaha selama ini digunakan. Biasanya, banyak orang menggunakan jasa administrator atau auditor dalam mengontrol arus kas maupun menetapkan standar keuangan dengan baik. Akan tetapi, menggunakan jasa administrator atau auditor jelas menambah pengeluaran usaha Anda nantinya. Sekian presentasi dari saya mengenai pengelolaan keuangan untuk berwirausaha. Tetap taati protokol kesehatan dengan selalu mengingat 5M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan. Terima kasih. Salam.